Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kampus dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita berjumpa lagi dalam acara UNS Menyapa. Dan tema kita sore hari ini adalah SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 2015. Berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tertulis, maka tahun 2015 ini Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia tetap menyelenggarakan ujian masuk SBMPTN tahun 2015 yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa atau seluruh siswa baik SMA maupun yang sederajat termasuk paket C mulai dari tahun 2013, 2015 dan 2014 tentunya. Dan untuk membahas hal itu telah hadir di UNS kali ini di Gedung Rektorat Universitas Maret. Yang pertama langsung kita sapa beliau. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Andes Sutarno MSc PhD. Selamat sore Prof. Tarno. Selamat sore. Ya, Prof. Tarno ini sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, yaitu selaku pembantu Rektor 1 UNS sekaligus selaku Ketua SPMB UNS. Dan di sebelah Prof. Tarno ada Bapak Profesor Dr. Sunardi MS. Selamat sore Prof. Nardi. Selamat sore. Ya, Prof. Nardi selaku Sekretaris Eksekutif SPMB UNS. Dan yang ketiga, narasumber kita kali ini adalah Bapak Winarno SSI. Selamat sore Mas Win. Selamat sore Pak Anam. Selamat sore pemirsa. Ya, selamat sore. Mas Win ini selaku tim TIK SPMB UNS tahun 2015. Baik sahabat kampus sekalian, terutama adik-adik yang akan melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri, tak lupa kami mengajak adik-adik sekalian untuk berpartisipasi dalam acara ini dengan menghubungi di 081 567 703 545. Kita mulai ke Prof. Tarno sekarang. Baik Prof, untuk mengingat kembali jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia ini, ya. Barangkali Prof. Tarno bisa mereview apa saja jalur untuk masuk jalur perguruan tinggi negeri ini, Prof. Ya, di UNS ada 3 jalur masuk UNS ya. Ada yang pertama yang sudah dilaksanakan dan tinggal menunggu proses analisis data dan pengumuman adalah namanya jalur SNMPTN yang dulu dikenal dengan jalur undangan atau dulu sekali dengan PMDK. Saat ini sudah sampai tahapan analisis data dan tanggal 9 bulan depan nanti akan diumumkan. Jalur yang kedua adalah jalur SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang mana jalur itu merupakan jalur tulis. Jadi ini nanti akan ada tes tulis untuk masuk perguruan tinggi negeri yang sudah di launching tanggal 13 kemarin ya di Jakarta, dan pendaftaran akan dimulai pada tanggal 11 ini, bulan ini. Namun tidak lama waktunya, hanya sekitar 3 minggu sampai tanggal 29 Mei 2015 ini. Itu jalur yang kedua. Kemudian di UNS ada jalur baru untuk menggantikan jalur yang dulu namanya UMBPT, Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi, yang diikuti oleh beberapa perguruan tinggi. Saat ini kita mengganti dengan jalur yang baru namanya SMUNS, Seleksi Mandiri Universitas 11 Maret. Jalur itu merupakan jalur yang ketiga, yang terakhir untuk tahun ini, dengan cara menganalisis data-data tes SBMPTN bagi mereka yang kebetulan belum diterima di perguruan tinggi manapun, perguruan tinggi negeri, namun untuk mendaftar di UNS, sehingga syaratnya harus sudah pernah ikut SBMPTN di tahun ini dan juga kemudian mendaftar di jalur SMUNS ini. Itu masih ada jalur yang akan kita laksanakan di tahun dengan masing-masing proporsi sendiri. Jadi yang SNMPTN ini kita akan ambil 50% dari kuota, kemudian di SBMPTN ambil 30%, dan yang SMUNS itu maksimal 20% dari semua calon baru yang ada di UNS ini. Ya. Ya, terima kasih Prof. Kita pindah ke Prof. Nardi, Prof. Prof, untuk calon mahasiswa ini, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan ini untuk bisa ikut seleksi di dalam SBMPTN ini, Prof? Baik, terima kasih. Jadi Pak Anam,
dan pemirsa sekalian, syarat untuk bisa ikut SBMPTN adalah mereka yang mempunyai ijazah atau lulus dari SMA, SMK 3 tahun terakhir. Ya, jadi lulusan 3 tahun terakhir. Karena itu ada seleksi ujian tulis, mestinya adik-adik sekalian ini menyiapkan diri dengan latihan-latihan ujian masuk. Jadi belajar giat karena memang menggunakan ujian tulis. Ada begini pemirsa sekalian, ada yang barangkali memilih program-program studi soshum, maka harus mendalami soal-soal latihan soshum. Lalu ada yang memilih saintek, maka ada ujian dengan jalur saintek. Nah, bagi mereka yang memilih ada campuran, jadi mungkin satu pilihan untuk soshum, satu saintek, itu akan mengikuti ujian campuran. Ini jenisnya. Untuk yang di UNS sendiri nih Prof, bagaimana kesiapan panitia UNS dalam menghadapi SBMPTN ini? Karena biasanya minatnya di UNS cukup besar ini Prof. Kita juga sudah siap Prof. Jadi kalau tahun lalu ada sekitar 19.000, kita minta bantuan Dinas Pendidikan dengan menggunakan SMP atau SMA, SMK yang terlewati jalur umum. Nah tahun ini juga begitu. Jadi kita akan minta bantuan Dinas Pendidikan, minta izin untuk menggunakan SMA, SMK, SMP yang lokasinya tidak terlalu jauh dari kampus dan bisa ditempuh dengan kendaraan umum, sehingga calon itu tidak kesulitan mencari lokasinya. Baik, terima kasih. Kita pindah ke Mas Vin ini sekarang, Mas Vin. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik ini. Bagaimana cara pendaftarannya ini, Mas Vin? Baik, makasih Pak Anam. Terkait dengan tata cara pendaftarannya, pertama nanti harus dibedakan antara yang bersangkutan itu atau siswa, calon mahasiswa itu sudah mendaftar di SNMPTN atau belum. Artinya lulusan tahun ini atau tidak. Apabila lulusan tahun ini atau bisa jadi sudah mendaftar di SNMPTN, maka dapat menggunakan PIN dan KAP yang ada di SNMPTN. Artinya apabila lulusan tahun sebelumnya, lulusan tahun 2013, tahun sebelumnya tidak ikut SNMPTN, maka tata caranya adalah mendaftar terlebih dahulu. Daftar, memasukkan nama sesuai dengan ijazah dan tanggal lahir, kemudian nanti mendapatkan bukti kode bayar. Nah, ada kode bayar online ini ya. Daftarnya online. Nah, alamat online-nya di pendaftaran.sbmptn.or.id. Nah, namun untuk sekarang alamat pendaftaran.sbmptn.or.id ini belum bisa diakses. Nah, yang bisa diakses laman utamanya yaitu di. Nah, itu bagi pendaftar yang belum mengikuti SNMPTN atau lulusan tahun sebelumnya. Apabila sudah mendaftar SNMPTN dan tidak diterima, maka selanjutnya bisa mengakses di pendaftaran.smptn.or.id. Nanti memasukkan kalau yang bersangkutan itu adalah dulunya itu bidik misi, dan kemudian SNMPTN-nya tidak diterima. Nah, yang bersangkutan langsung bisa mengakses, kemudian memasukkan PIN dan KAP, biodata, pilihan dan seterusnya sampai cetak kartu. Nah, namun apabila yang bersangkutan itu misi, artinya umum, artinya dulu mendaftar SNMPTN, kemudian tidak diterima, terus kemudian sekarang ingin mendaftar mencoba lagi SBMPTN, maka PIN dan KAP ini digunakan untuk nanti bisa mengakses kode bayar. Nanti kemudian disampaikan ke bank untuk mengakses kode bayar. Tentang pembayaran nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sahabat kamu sekalian, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lebih jauh bagaimana proses SBMPTN tahun 2015 ini. Tetaplah di UNS Menyapa.